Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Ini ngomongin soal pasangan yang pasangannya sakit. Nah, sakitnya tuh udah sakit yang cukup serius lah. Ini ada cerita dua pasangan nih. Dua narasumber ya? Dua narasumber. Jadi yang satu itu suaminya jantung, yang satu lagi suaminya stroke. Nah, sakit jantung. Sakit jantung. Nah, yang sakit jantung ini sebenarnya sudah sakit jantung menahun dan badannya juga besar. Jadi itu memang itu duet combo maut sih sebenarnya ya, dengan diabetes juga ya kali dan dia juga kelihatannya punya diabetes. Cuma si istrinya ini menganggap bilangnya tuh gini, dia itu tuh kan udah sama dokter minum obatnya banyak, sama dokter banyak dilarangnya. Kan kasihan kalau apa-apa mesti dibatesin. Ya udah yang dia seneng aja. Cuman jangan terlalu banyak. Jadi misalnya ini si suami itu seneng banget makan gorengan. Dan kalau ke restoran kayak orang panik. Semua dimakan. Mau pesen, semua pesen gitu. Nah, itu kalau nggak ada yang merhatiin, itu dia tuh misalnya dia pesen pisang goreng satu wadah gitu. Kalau nggak ada yang merhatiin nih, nggak ada yang ikutan ngambil, ya ntar dia nggak yang ngabisin tuh. Jadi mesti ada yang kontrol, buru-buru ngambilin gitu supaya dia cuman dijatain berapa gitu, kayak gitu. Dan terus kan ditanya, lu gimana sih? Kan dia sakit jantung, dia jangan makan gorengan gitu. Ya kasihan dia gitu. Dah sampai kemudian berapa waktu yang sekitar seminggu yang lalu itu si suaminya tuh kontrol ke rumah sakit, dan itu sudah dalam keadaan sesak napas, tapi suaminya nggak mau, ntar aja udah. Ya udah, akhirnya pas dianterin kontrol pagi, meninggal 3 jam kemudian dalam keadaan nggak langsung masuk IGD, nggak bisa napas, hilang. Ya si istrinya sangat menyesal gitu, tapi ya udah. Nah, karena dia makan yang dilarang sebelumnya. Sebetulnya gini, jadi pada dia tuh sudah pernah pasang ring. Maksudnya ada triggernya nggak? Nggak, kan lagi kontrol pas aja. Sesak itu. Oh. Jadi emang itu harinya hari kontrol, tapi sebenarnya itu udah sesak dari kemarin-kemarin. Udah mau diajakin, ayo ke rumah sakit yuk, rumah sakit nolak mulu. Enggak antar aja lah, pas males lah dia kalau harus bolak-balik gitu. Ntar aja sekalian kontrol lah, sekalian bener gitu. Nah, terus sekalian pulang. Nah, habis itu begitu sampai habis itu kan udah kan tauziah kan di rumahnya, dan di rumahnya itu cemilannya banyak banget. Jadi itu banyak sekali cemilan di rumah itu. Yang harusnya nggak boleh. Yang mestinya nggak boleh untuk dalam kondisi seperti itu. Dia tuh overweight. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu cerita satu. Cerita satunya lagi adalah si suaminya stroke. Habis itu selama di rumah sakit mungkin sekitar semingguan gitu, terus pulang. Sampai rumah mengeluh lapar lah suaminya. Ini lapar pengen sate padang, dan dibeliin lah sate padang. Yang sebenarnya itu nggak boleh lah gitu. Dan jadi nggak pakai dipertimbangkan gitu. Kasih sate padang, malamnya, besoknya stroke lagi, masuk rumah sakit lagi. Dan ini sudah mau masuk minggu kedua di rumah sakit. Itu udah banyak yang koslet tuh, udah nggak kenal orang, udah pakai gitu. Nah, terus sampai akhirnya si istrinya bilang, jangan-jangan emang ini kali ya. Terus dokter bilang apa, ditanya. Ya stroke gitu. Gue baru mau nanya, dokter ngomongnya gimana? Ya stroke gitu deh itu gimana? Apa? Jadi yang kena apa? Kan bisa stroke kan bisa dengan otak kiri otak kanan kan? Kan itu efeknya beda kan? Terus yang kiri apa yang kanan? Terus efeknya apa? Ini konsekuensinya apa kemudian? Dia nggak paham kali, dia harus nanya apa. Persis, bisa jadi begitu. Ya kan? Betul. Jadi kayak orang bingung kan jadinya. Nah, akhirnya nih moral of the story-nya apa sih? Kita itu ketika menikah berpasangan emang mesti banyak nanya. Iya. Banyak nyari tahu sih sebenarnya. Apa yang terjadi sama pasangan kita dan sama diri kita sendiri juga gitu. Iya. Aku ngomong begitu, gue juga mau check up takut. Ya tapi emang iya sih. Harus sih. Tapi emang iya sih. Ini usia kita kan. Emang.
Check up. Takut. Gue juga gue kayak ini. Gue udah berapa kali gue bayarin sampai banyak yang begitu ya. Ya apalagi dulu kalau kantor kan sebenarnya kan ada jatah Iya. itu, coba kan nggak pernah diambil. Ya. Di atas 40 pun dulu nggak pernah diambil. Kalau dulu kantor gue mah wajib. Kalau nggak kena sanksi. Kena sanksi. Jadi gue Tapi medical emang check up perlu karena sih. harus karena dipaksa. Tapi emang perlu sih. Iya. Ya ini gue menyemangati, anggap gue menyemangati Iya. diri gue ya. Emang di usia kita di atas 50 apalagi di atas 40 lah, mulai 40 ya kita mulai check up. Jadi kita tahu sejak dini Iya. apa yang boleh dan nggak boleh kita makan. Iya. Karena sebenarnya selain pikiran, makanan tuh pengaruh banget ke kesehatan kita kan. Iya, karena makanan itu kan gini, kita kan punya makanan kesukaan. Heeh. Sehingga itu tuh akan kita konsumsi berulang. Apalagi kalau pas gitu. lagi pengen tuh bisa yang kayak kita Geragas kemarin makan durian. Kan tadinya mau dibagi 3. Padahal belum tentu kita boleh loh gitu kan. Emang Iya. penting sih kita harus jaga diri kita dan pasangan. Pokoknya Iya. anggota keluarga di rumah gitu kan. Iya, Dan ya susahnya gini, kadang-kadang kalau berpasangan ya Nil, misalnya nih pasangan kita udah tahu harus minum air putih ada kadarnya gitu. Tapi dia nggak sangat minim minum air Iya. putih. Nah si istrinya bawel, lakinya aduh males deh gue dibawelin. Kan ada yang gitu. Iya. Tapi ada yang benar-benar nggak paying attention kayak yang tadi. Iya. Malah yang oh ya udah nggak apa-apa ya, kan nggak bisa dipaksa. Udah ada juga yang Kasihan. begitu, Iya. kasihan kalau dipaksa nanti. Kan ada juga istri yang kayak gitu gitu. Nggak apa-apa, kita doain aja yang penting sehat. Oh iya. Kan ada yang didoain begitu. tanpa ikhtiar tuh bagaimana Nah dah? gitu maksudnya emang ya namanya rumah tangga ada aja ya yang istrinya sangat atensinya tinggi dianggap bawel. Nah yang istrinya legowoan orangnya atau pasrahan gitu ya begitu. Iya. Jadi emang harus dua-duanya harus Iya. sadar, dan mungkin yang yang bisa bikin sadar ya itu tadi, yang segala sesuatu yang sifatnya pasti gitu, yaitu cek kesehatan. Dan yang ngomong emang orang ahlinya. Ya. Emang harus gitu, karena kadang-kadang kita suka nggak denger orang yang di samping kita. Betul. Karena betul. merasa bukan ahlinya gitu Iya, kan. iya. Sama ini udah kayak ngerasa udah biasa, orang yang setiap hari berada di dekat kita, Betul. kita udah nggak anggap kadang-kadang. Betul. Kadang-kadang gitu. Iya. Mesti orang lain yang ngomong Iya. gitu atau menyadarkan gitu. Ya gitu deh. Ya, Jadi memang mudah-mudahan ya sekarang ini apalagi udah umur-umur segini gitu, jadi emang perlu banget saling ingetin soal kesehatan, karena gue pun kan juga berisiko ya karena ngerokok kan, jadi jadi kan berisiko Hanya stop. juga gitu. Enggak lah, stop sih enggak harus. Mengurangi ya gitu tuh kalau dikasih tahu sama orang yang deket. sama orang yang deket. Ya gitu. Sebagai mantan perokok yang sudah stop, jadi saya bisa ngomong, gue bisa Sudah gitu. insaf, Ada insaf. tobat. Tapi tetap aja gue nggak tobat hal yang lain, gula, Gula, oh iya. bucin gula. Ya gitu deh kawan perempuan. Semoga kita sebagai istri ya yang punya pasangan bisa memperhatikan hal-hal yang itu tadi, yang urusannya untuk kesehatan ya, untuk suami, untuk anak-anak, anggota keluarga lah. Pun suami juga gitu ke istrinya. Jadi emang saling, kalau sampai terjadi sesuatu yang kayak tadi narasumber itu, emang dia harus tanya detail atau cari referensi, browsing atau apa gitu, yang kemudian kalau masih nggak paham ditanyain ke dokter, ini saya baca ini dok, ini bener nggak gitu. Jangan mau jadi clueless. Betul, dan jangan gini, kalau lo nggak pernah sekolah dokter, jangan jadi dokter. Ya. Jangan main dokter-dokteran untuk hal yang sensitif, urusan kesehatan yang sangat sensitif gitu kan, bahaya gitu. Ya udah gitu. Yang penting sehat dan mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.